Dalam masalah bala, Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam kitab manaqibnya, la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharun min rijasiz zallat. Sealim-alim seseorang, sebanyak ibadah seseorang, dan sebanyak bagaimanapun orang itu berzikir kepada Allah, dia masih belum patut, masih belum pantas untuk duduk berdampingan di sisi Allah. Silahkan kita menyintai Allah, silahkan kita makin mendekat kepada Allah, tapi tentukah kita akan didekati oleh Allah? Tapi tentukah kita akan dicintai oleh Allah? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang suci dari segala dosa, kata Kanjeng Syekh. Begitu pula kata beliau, wala yuftahu illa liman khala anid da'awi wal hawasat. Siapapun jangan lagi tidak benar, walaupun benar sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu masih mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang ini yang itu, hakikatnya orang ini, kata Kanjeng Syekh, orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah, orang yang belum diberi hidayat oleh Allah. Ini permasalahannya. Bagaimana kata Kanjeng Syekh, walamma kana al-ghalibu 'ala an-nas 'adam at-tatahhur. Karena memang kebanyakan manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci dari segala dosa, dicuci oleh Allah, dibersihkan dosanya oleh Allah, disucikan hatinya oleh Allah, diberi segala ujian oleh Allah. Berbentuk apapun ujian itu, ibtalahumullahu ta'ala bil amrad, diberi suatu sakit, diberi suatu penyakit. Semua itu hanya menjadikan kafaratan wa tahura, hanya sebagai suatu tebusan, hanya sebagai penyuci segala dosa-dosanya kepada Allah. Agar apa? Liyastuhu limujalasatihi wa qurbihi sya'aru bidzalika awalam yash'uru. Agar dia itu patut, pantas untuk duduk berdampingan sama Allah. Terserah, kata Kanjeng Syekh, engkau sadar atau tidak sadar, engkau menerima atau tidak menerima, inilah hakikatnya musibah, ujian daripada Allah. Oke? Bagaimana kalau begini? Jadi sudah jelas. Yang jadi pembahasan yang pokok, jangan sampai justru kita inilah yang membuat suasana ini, orang lain ini mendapatkan musibah bala daripada Allah. Itu hakikat musibah. Terserah kita. Apa itu mendekatkan diri kepada Allah, apa hanya merupakan berhenti musibah, ujian terus, apa merupakan satu azab, terserah kita. Jangan terlalu berkepanjangan mengkritik segala macam, apalagi mencari-cari. Ya, Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an mengatakan, al-mu'min yatlubul a'dzar wal munafiq yatlubul uyub. Kalau orang itu beriman kepada Allah, tidak akan mencari-cari kesalahan seseorang, tidak akan melontarkan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau orang munafik,
Ya, akan selalu mencari-cari kesalahan orang. Sampai orang tuanya pun, sampai turun-turunannya pun yang dulu-dulu akan diungkit-ungkit. Salah, silahkan salah. Dibawa suatu ke pengadilan, diselesaikan. Jangan diputar-putar kayak begini ini. Kalau sampai diputar-putar seperti ini, itu jelas tandanya orang munafik. Sudah. Sekarang bagaimana? Semuanya diberi kelapangan oleh Allah, tapi tidak makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Diberi suatu musibah ujian dari Allah, tapi menjadikan ingat kepada Allah. Kira-kira memilih mana? Coba pilih mana? Kecil mulai gamah. Sosa enggak seneng buduk. Ini bahasa Madura nggak ngerti orang Medan ya. Coba pilih mana? Coba pilih mana? Pak Roy. Duh, pilih susah. Pak Roy bagaimana kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sudah mengatakan, yang aku takutkan kepada umatku ini bukan suatu kemelaratan, kemiskinan, bukan. Yang aku takutkan itu adalah kelapangan segalanya dalam urusan duniawiyah. Karena dengan adanya kelapangan inilah dia akan melupakan Allah. Kira-kira saya mau tanya, kemarin waktu seneng-seneng itu banyak mana ingatnya tidak ingatnya kepada Allah? Banyak mana ingat dengan tidak ingatnya? Terserah. Kalau memang dulu mengaku banyak ingatnya kepada Allah, kenapa ada musibah? Gitu aja. Kalau memang dulu mengatakan banyak tidak ingatnya kepada Allah, didudukkan mana musibah sekarang? Kira-kira sekarang ini kalau dikatakan persentasenya, ya, musibah ini lebih berat mana yang menimpa kepada orang yang rezekinya cukup-cukup saja dengan konglomerat? Kira-kira besar mana musibah ini menimpanya? Coba saya mau tanya. Pak Arifin, kira-kira di mana? Coba. Jawaban Pak Arifin mungkin, belum jawaban ini. Mungkin. Saya minta jawaban yang sebenarnya. Gimana Pak Arifin kira-kira? Kata Pak Arifin, saya tidak bisa menjawab Yai, karena saya belum pernah jadi konglomerat, kata. Ini gimana nih? Coba Pak Roy gimana? Pak Roy, salahnya di depan saya sendiri kamu. Pak Diki apa kira-kira terus pundi Pak Diki? Sama beratnya. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah.
Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.